Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ramdhani dengan nomor NPM 2478234. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang di lab 12 yaitu klasifikasi. Untuk absen saya yaitu absen satu ya. Kita masuk lagi ke bagian kodenya. Nah, jadi untuk kodenya yang pertama tentu ini untuk mengimport filenya. Selanjutnya yaitu ini ada import library. Pada bagian ini pertama saya mengimport library untuk seluruh ininya ya apa kodenya yaitu yang pertama ada Pandas, terus NumPy, Matplotlib, terus sama Seaborn. Nah, jadi untuk Pandas ini tuh untuk membaca dataset, NumPy untuk menghitung numerik, Matplotlib dan Seaborn itu untuk grafik. Selanjutnya ada ini Seklearn ini. Jadi untuk Seklearn itu untuk membagi data tren dan tes ya. Terus selanjutnya ada ini processing. Nah, untuk scaling fitur numerik. Selanjutnya di sini ada yang metrik ada banyak ini. Ini semua itu untuk matrik evaluasi model. Selanjutnya ada Seklearn processing label import label binary ini untuk bikin label multicast menjadi biner untuk ROC dan ROC AUC ya. Selanjutnya di sini ada ini empat lainnya. Ini kumpulan algoritma yang bisa dipakai ya. Nah, untuk tugas ini fokusnya untuk random forest sama SVM. Jadi selanjutnya itu masuk ke melawat dataset. Nah, selanjutnya di sini saya melawat apa data untuk apa ya namanya Earthquake Alert Balance Dataset CSV. Pertama ada DF Hit. Nah, untuk DF Hit itu menampilkan 5 baris pertama untuk memastikan datanya benar masuk atau tidak. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Nah, untuk alertnya, jadi untuk magnitudo, depth, CDI, MMI, dan SIG itu semua itu numerik ya. Terus ada alert, alert tuh label beberapa kategori. Kategorinya ada green, yellow, red, sama orange. Ini, nah, jadi untuk ini untuk memastikan dataset sudah benar terbaca dan sesuai format. Ngelek-ngelek gitu. Oke, selanjutnya itu IDA. Masuk ke IDA atau Exploration dan Data Analysis. Di IDA saya cek struktur datanya tuh jelas pakai DF info ya. Outputnya tuh menunjukkan bentar. Outputnya tuh menunjukkan jumlah data baris, tipe data setiap kolom dan tidak ada missing value. Ini untuk barisnya 1.300, missing value-nya 0, total kolomnya 6. Oke. Selanjutnya itu DF Script itu menampilkan rata-rata ya di ya, untuk menampilkan rata-rata. Selanjutnya di sini ada distribusi label. Jadi ini tuh untuk grafik ya. Grafiknya jadi di sini dapat terlihat setiap kelas tuh berjumlah sama, berjumlah sama. Ini bagus untuk klasifikasi karena dataset seimbang. Selanjutnya yaitu heat map ya di sini. Heat map korelasi. Aduh, kok nggak sih? Oh, itu lagi nih. Heat map korelasi di sini eh, hasilnya tuh seperti ini ya. Magnitudo berkorelasi positif dengan CDA, MMI, dan SIG. Terus depth tidak punya hubungan antara hubungan kuat dengan fitur lainnya. Terus
FMI dan CDI memiliki korelasi kuat, yaitu 0,68. Oke, selanjutnya kita masuk ke 4 pisah fitur dan label. Gimana sih? Ah, bentar. Nah, untuk apa memisahkan fitur dan label itu saya pisahkan fitur itu menjadi dua, yaitu X dan Y. Nah, untuk X-nya itu yaitu alert dan bentar, untuk X-nya drop alert X1, Y-nya DF alert. Ya, jadi yang X itu berisi magnitudo, depth, CDI, MMI, dan SIG. Nah, yang Y-nya itu berisi kategori alert. Oke, selanjutnya masuk ke scaling. Nah, di scaling ini saya melakukan scaling fitur, yaitu scalar standar scalar, terus X apa ini? X scalar fit transform. Nah, jadi untuk standar scalar itu mengubah data menjadi distribusi main 0 dan standar divisi 1. Nah, scaling ini itu penting untuk SVM karena logaritma ini sangat positif pada skala fitur. Bagian ini tidak menghasilkan output karena saya menyimpan hasil scaling ke variabel. Oke, selanjutnya masuk ke train test split. Nah, saya menjadi data menjadi train dan test. Nah, X train ini, pada ini tuh X test size-nya tuh 0,2, jadi 20% data jadi tes. Terus Strify atau sama dengan Y itu distribusi kelas tetap seimbang. Terus random stat 42 hasil konsisten tiap tiap dijalankan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pilih algoritma. Jadi di algoritma itu saya menggunakan dua model untuk perbandingan ya, yaitu model pertama random forest ya. Yang kedua yaitu eh, apa ini SVC atau SVM. Karena RBF itu paling sering dipakai ya. Terus C1 untuk regulasi, terus probability-nya terus supaya bisa menghitung ROC AUC. Pada notebook ini SVM itu yang sedang aktif. Selanjutnya itu training model. Nah, pada training dilakukan dengan model fit, extrain, train. Nah, jadi model ini belajar pola dari data train, tidak ada output karena ini udah ada output ya. Oh, jadi SVC isinya satu probability true. Oke. Selanjutnya itu 9 prediksi. Nah, di sini saya melakukan prediksi dua jenis prediksi, yaitu prediksi dan di sini menghasilkan kelas output ya. Nah, dari output pada menghasilkan kelas boleh pakai untuk dah. Oke, selanjutnya eh, kita masuk ke evaluasi utama atau multicast. Saya menghitungnya apa matriks evaluasi. Sini itu CM untuk temperature metric. Misalnya ini. Oke, di sini langsung aja ya. Untuk hasil numeriknya di sini akurasinya ada 0,76, terus prosesi makronya 0, sekian sekian sekian. Ini conversion metriknya. Nah, di sini dilihat ya untuk apa tabelnya ini. Jadi pada green itu conversion metriknya sangat akurat, terus yellow lumayan stabil, orange paling sulit diprediksi, dan red itu cukup baik. Oke, selanjutnya masuk ke 11 yaitu ROC, AUC ya, multi class. Di sini saya ubah label menjadi bentuk biner, y test binin. Terus ini selanjutnya dari hasil AUC-nya dapat dilihat di sini untuk green yaitu 0,972, kelas yellow ini sekian-sekian. Nah, kelas green itu
dapat dilihat di sini kelas green itu paling mudah dipisahkan oleh model dan yang kelas red itu paling susah untuk dipisahkan. Set. Terus next masuk ke 12 yaitu fitur importance. Pada bagian ini kita menggunakan if hazard. Nah, jadi hanya jalan untuk random forest dan decision tree ya. Karena model saya SVM, bagian ini tidak tampil outputnya. Ini bukannya error tapi karena SVM tidak punya fitur importance. Selanjutnya yaitu nggak ada itu ya, nggak ada itu semua. Dat versus error bagian ini menggunakan ini is tense. Tadi yang menggunakan SVM, grafik itu tidak muncul normal. Terus OB random score. Nah, untuk OB random score tuh hanya muncul kalau random forest dengan OB score true, dengan true. Karena model yang sedang aktif adalah SVM, outputnya yang dengan kosong. Jadi perbandingan random forest versus SVM tuh untuk random forest tuh lebih stabil, terus AUC-nya lebih tinggi, lebih baik di semua kelas dan tidak sensitif scaling. Nah, terus lalu SVM akurasi mirip RF, performa turun di kelas orange dan red, sensitive scaling, dan AUC lebih kecil. Jadi untuk dataset Eclat Alam itu random forest adalah model yang terbaik. Oke, jadi semua ini tahapan analisis klasifikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.